بالحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM beserta para pengurus, yang saya hormati jemaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah sholat Isya, sholat tarawih wal witir. Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan nikmat untuk melaksanakan ibadah yang lain, ibadah sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya menjadi pengikut Nabi Muhammad kelak nanti di akhir zaman, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menginjak sudah 10 akhir Ramadan, kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk diberikan umur panjang hingga menginjak usia di bulan dan tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, ibadah yang diberikan cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ibadah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan segala seluruh amal perbuatan manusia yang bersifat baik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses demi proses bahwa puasa itu adalah perintah dari Allah. Adapun manfaatnya bisa dirasakan bagi orang-orang yang beriman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tapi bertakwa itu adalah sebuah proses, perlu dilatih bagi diri kita. Salah satu contoh adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah yang baik. Bagaimana kita berdoa kepada Allah dengan sebaik-baiknya, yaitu tentu kita harus sadar diri agar kita yakin diri dari amal yang paling dalam untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berdoa yang baik dan benar ketika di bulan Ramadan adalah niatkan puasa kita untuk lillahi ta'ala. Setelah kita puasa, lalu kita niatkan doa kita agar doa itu semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ibu bapak dikumandangkan tiap hari sholat 5 waktu, tiada lain adalah as-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa, di mana lafal-lafal dari awal sampai akhir, dari
dunia sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merupakan sebuah amalan atau lafaz doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat usolli saya, sholat saya berdoa kepada Allah, sholat qiyamul lail, sholat tarawih sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Apalah walaupun sholat tarawih dikatakan sunnah muakkad atau sholat sunnah dianjurkan, ibadahnya ternyata lebih besar, ibadahnya bahkan berlipat ganda. Kenapa? Amalan sholat tarawih hanya ada di malam bulan Ramadan, tidak ada di hari yang lain, di bulan yang lain, hanya di bulan Ramadan. Yang ketiga, ketika kita yang beribadah kepada Allah, sucikan diri kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah dan bertasyahud kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Lalu berdoa di dalam Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Setelah kita sucikan diri, bagaimana mensucikan dirinya? Dengan berwudu. Diutamakan berwudu, berdoa kepada Allah dalam keadaan suci, diutamakan dalam keadaan bersuci, kemudian menghadap kiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diutamakan berdoa dalam keadaan suci agar doa kita didengar oleh Allah, agar doa kita senantiasa dekat dengan Allah. Insyaallah fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Insyaallah aku ini sangat dekat dan akan mengijabah doa seorang hamba apabila idadaan, apabila doa itu dipanjatkan, apabila doa itu bersungguh-sungguh meminta. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in. Memintalah ampun dan memintalah kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan berdoa. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan semuanya itu adalah doa bagi orang-orang yang khusyuk. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata cara yang lain adalah ketika berdoa kepada Allah, senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah ketika kita meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lalu kita memuji-muji kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, bisa memakai Asmaul Husna, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, boleh kita gunakan dengan Asmaul Husna. Lalu kita meminta panjangkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih panjang, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultan. Yang terakhir ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita memuji, senantiasa dibarengi dengan sholawat. Di awal dan diakhiri dengan dibarengi dengan sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Agar doa kita senantiasa nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad senantiasa dengar doa kita. Apabila doa itu dipanjatkan dan didoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun dengar dan dilihatkan ketika orang yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa diakhiri dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan diakhiri juga dengan pujian alhamdulillahirabbil alamin.
Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.